Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan VWS semuanya. Selamat pagi, selamat mengawali hari. Bagaimana nih kabar pada pagi hari ini kawan VWS? Semoga tetap baik dan sejahtera nih ya. Oke, ketemu lagi bareng aku Cindy dan juga ada tamu spesial nih pagi hari ini. Ada Dokter Anissa Kulup. Halo dokter. Halo. Dan juga sahabat aku Rati. Iya, halo Cindy. Halo dok, selamat pagi. Iya, Selamat pagi Cindy sama Rati. Iya. Jadi tema yang bakal kita bahas pada pagi hari ini adalah stay healthy dan stay Stay pretty. pretty. Tapi sebelum itu boleh dong dokter salam-salam dulu ke kawan VOS. Iya. Halo kawan VWS. Iya. Perkenalkan saya Dokter Anissa, panggilnya Dokter Anissa Tulkulub ya. Panggil aja Iya. Dokter Anissa. Ya. Iya. Ke saya kebetulan sebagai dokter konsultan kecantikan di salah satu klinik kecantikan di Kota Mojokerto. Oke. Dan saya juga alumnus SMA loh. SMA Negeri 1 Mojosari ya, Bu? Iyalah pastinya. Oke. Kakak alumni kita nih Rati. Benar. Lulusan tahun berapa dok? Nah, ini tahun Kalau boleh 2008. Waduh. Masih muda kan Iya. ya? Masih muda. Boleh ya. dibilang masih muda ya dokter. Oke. Oke dokter, cantik sendiri bagi dokter itu seperti apa sih? Oke, cantik itu kalau dibilang relatif ya. Setiap orang Relatif. itu pasti mempunyai arti atau makna yang berbeda-beda Iya, ataupun cara pandang tentang cantik itu berbeda-beda. Iya. Bener. Pasti perempuan dan laki-laki beda ya. Iya, Wah, beda. Pasti ya. Iya, Oke, Dok. kalau untuk masalah cantik nih, cantik itu menurut pandangan saya sebagai dokter kecantikan atau Oke. dokter estetik itu sebagai seseorang yang mempunyai penampilan yang rapi. Yang pertama, yang dan juga bersih. Itu yang Bersih, pertama ya, bersih. rapi Rapi, dan bersih. bersih. Oke. Yang kedua itu merawat wajah atau wajah yang terawat atau kulit yang terawat. Tidak wajah aja ya, pastinya badan Ya, juga ya, ya. Nanti pastinya. wajahnya bersih, tangannya agak belang gitu belang ya. gitu ya. Oke. Yang ketiga, yang paling penting yaitu attitude atau Sikap. kepribadian yang baik. Baik. Nah, Penting banget ini yang nomor 3 nih. ya benar-benar. Jadi kalau misalkan ini 3 poin itu yang paling utama menurut saya. Karena kalau misalkan ada salah satu yang hilang, misalnya nih sekarang wanita yang cantik, wajahnya bersih, tapi attitude-nya ndak ada. Kurang baik gitu ya dok. Gimana? Kalau kita ngelihatnya juga gimana ya Cindy ya? Agak kurang nyaman juga. Kurang nyaman Tapi dok. cantiknya kurang sempurna kan ya. Benar. Walaupun dilihat wah enak ini, tapi setelah tahu kebiasaan atau attitude-nya ya Aduh. ada tapinya gitu Iya, kan ya. pasti. Jadi males dokter. Iya, kurang Benar. nyaman kita lihatnya. Sama halnya juga satu lagi, kalau misalkan ini salah satu yang hilang, sekarang attitude-nya baik. Iya. Orangnya tapi tidak merawat wajah, kusam, kumus-kumus ataupun istilahnya wajahnya tampak murung. Nah, intinya kurang berpenampilan menarik ataupun Rapi. rapi. Nah, kan pasti kurang enak kan ya, meskipun sopan, cara ngomongnya baik, Iya. tapi kalau dilihat kok kurang menarik ya Kurang gitu ya. sedep gitu Iya, ya. kurang nyaman juga kita Seperti ngelihatnya. itu. Benar Iya. kan dok? Iya. Jadi kalau misalkan cantik seperti itu yang pendapat saya. Iya. Oke. Ini kalau misal cantik nih ya, kan untuk cantik wajah kita bahas cantik wajah dulu nih dokter Boleh, ya. boleh. Untuk cantik wajah biasanya anak remaja ini, apalagi seumuran kita Rati, Bener. biasanya pakai apa Rati? Kalau aku sih pakai dari dokter ya. Iya. Pakai skincare ya Iya, pakai istilahnya ya. skincare. Ini dokter nih, ada nggak sih skincare yang harusnya dipakai remaja atau skincare iya. umum yang harusnya dipakai remaja? Oke, jadi untuk remaja itu memang usia kalau pandangan saya memang usia di atas 16 tahun ya. 15 tahun pun boleh, asalkan memang ada masalah. Ada Jadi masalah. skincare itu sebenarnya tidak selalu harus full lengkap semuanya, tidak. Tergantung dari permasalahan kulit masing-masing. Iya, Oke, benar. Nah, benar. karena tiap orang kan pasti beda-beda. Misalnya, kalau remaja sih kebanyakan jerawat ya masalahnya ya. Iya. Tapi kalau misalkan tidak ada jerawat pun masih tetap bisa dikontrol ataupun memakai skincare yang normal-normal aja. Sebatas misal facial foam, pembersih atau cleanser kayak gitu. Terus habis itu pelembab atau tabir surya. Yang itu yang iya. paling penting karena kan biasanya aktivitasnya Di luar. Nah, kalau misalnya aktivitasnya di luar seperti itu, memang sangat dibutuhkan tabir Tabir surya. surya. Nah, sekarang dok perlu nggak krim malam? Nah,
Itu gimana ya dok? Remaja sekarang kan inginnya kalau misalnya mikir cantik tuh harus putih ya, bener Iya. nggak sih? Standar Iya. kecantikannya Itu remaja. Iya, kenapa ya dok ya? Padahal yang bersih itu kan sudah pasti putih, tapi Benar. yang putih itu belum tentu bersih gitu tuh, Oke, dok. Iya. nah ini juga penting nih. Jadi kalau kita bahas tentang cantik itu memang identik untuk saat ini itu yang berwajah putih. Iya. Padahal sebenarnya, nah yang paling penting wajah cantik itu wajah yang bersih, bersih tidak ada jerawat, tidak Oke. ada flek, dan pastinya tidak harus berwarna putih, ataupun yang Iya. putih apa ya istilahnya. Terlalu Kalau kita kan, kuning gitu. kalau kita kan memang wajah kita kalau kulit kita yang Indonesia itu kan ya kuning langsat ya. Iya. Nah itu yang sebenarnya yang dibutuhkan, maksudnya yang harus bersih, nggak harus yang merubah jadi warna putih. Putih gitu. Nah kalau untuk saat ini, misal nih sekarang wajahnya putih, mungkin pakai skincare atau pemutih yang berlebihan. Iya. Oke, sekarang berubah putih. Nah, akan tetapi kalau misalkan dia sering ada jerawatnya atau ada fleknya, kan pastinya benar yang katanya Rati tadi. Iya. Kalau putih tapi nggak bersih, itu kan iya. yang kurang enak ya dilihat. Putih Sama. tapi ada merah-merahnya atau Aduh. jerawatnya, kan kurang enak Iya, ya. dokter. Nah, yang paling penting itu bersih. Bersih dari jerawat maupun bersih dari flek apapun ya. Biasanya kalau Iya. remaja sih freckles. Pernah tahu enggak? Freckles yang kayak Apa orang itu, bule, Dok? bintik-bintik Oh. yang Oh, di tengah, yang di di situ pipi. ini, Dok. Ya, nah itu itu biasanya namanya freckles. freckles. Kalau biasanya remaja sih seperti itu. Jarang sih flek kayak misalkan yang ekstrim enggak, atau enggak flek bekas jerawat, itu aja Iya, sih biasanya kalau biasanya itu, remaja Dokter. ya. Gitu. Info baru nih ya. Nah, Iya, itu kalau baru. sekarang masalah skincare tadi ya. Iya. Nah, skincare yang untuk remaja itu kalau misalkan tidak ada masalah jerawat atau masalah flek, saya sarankan untuk minimal aja, bisa Minimal. pakai sabun, pelembab atau pembersih, boleh ya. Kalau pembersih mic cleanser sama toner atau micellar water pun enggak Iya. masalah. Itu penting karena aktivitas untuk anak remaja itu pas di luar. Banyak Ya, sekali. banyak Benar, sekali di Wak. luar, memang yang dibutuhkan memang di luar, karena memang belum waktunya untuk di dalam aja ya, nanti Iya, ada iya. masanya di dalam aja. Iya. Nah, itu kalau misalkan aktivitas di luar yang dibutuhkan pembersih. Pembersih itu meliputi sabun, facial foam, mic cleanser atau bisa micellar water. Iya. Terus habis itu krim pagi itu tidak harus yang krim pagi yang ada kandungan aktifnya. Jadi sebatas pelembab atau tabir surya sudah cukup. Oh, Oke. Sudah cukup. Yang terakhir krim malam. Krim malam butuh enggak sih? Nah. Ini sebenarnya kalau untuk masalah krim malam ini butuh tidak butuh itu tergantung orangnya. Kalau misalkan memang ingin wajahnya lebih bersih, ada kita misalkan sebatas untuk anak remaja, bukan memutihkan tapi sekedar mencerahkan. Nah, mencerahkan ini dengan dosis yang tertentu yang pastinya disesuaikan dengan usianya, itu yang paling utama. Karena kalau menurut dari dokter kecantikan yang klinik ya, misalnya dari kami pun itu anak remaja kita batasin. Kita biasanya ngasih yang natural ataupun yang bahannya organik. Nah, kecuali kalau misalkan masalah jerawat nih, beda lagi. Beda lagi nih, Dok. Oh iya, Masalah pastinya, jerawat itu, kalau jerawat itu pastinya ada krim-krim tertentu yang bisa untuk menyembuhkan jerawat dan bisa untuk menipiskan bekas jerawatnya, kayak gitu. Jadi Iya. tergantung orangnya nih ya, Dok. Benar, kayak gitu. Terus aku mau tanya lagi nih, Boleh, Dok. boleh. Ini kawan VOS sama teman-teman semasa di rumah nih, banyak Iya, iya. pertanyaan buat dokter nih. Nah, salah satunya nih, skincare dan masker apa nih, Dok, yang cocok untuk kulit remaja Indonesia? Oke, skincare dan masker. Masker ini sangat dibutuhkan ya, memang untuk remaja ya. Iya. Ada bentuk yang oles, ada Iya. yang bentuk peel off, atau yang bentuk topeng Iya, ya. mask, Benar ya. iya. Topeng ya istilah. Nah, kalau untuk masalah macam-macam itu bentuknya terserah sebenarnya. Akan tetapi yang perlu diperhatikan itu, kalau saya bahas masker ya, tadi kan skincare sudah Iya. saya bahas Iya. ya. Jadi sesuaikan, kalau saran saya memang kalau masalah skincare pastikan konsultasi dulu. Kalau untuk Konsultasi. masalah remaja, kalaupun misalkan tidak memakai produk umum, misalnya produk pasaran ya, Oke. boleh-boleh aja. Kalau misalnya tidak ada masalah jerawat, atau misalkan ada masalah jerawat, pilih skincare yang untuk Cocok. acne. Nah Iya. itu sama halnya masker, itu juga Oke. sama. Jadi kalau masalah masker itu juga harus memilih sesuai dengan kondisi kulitnya. Oh, Misalnya, gitu, dokter. Dok, kulit saya kusem, misalnya. Iya, iya. Nah, itu apa sih masker apa yang perlu saya butuhkan? Yang pasti masker yang untuk mencerahkan. Yang mencerahkan itu tidak memutihkan, ya. Jadi bisa yang mengandung vitamin C, itu yang paling Vitamin C, utama, iya, ya. untuk kulit. Ya, ada yang kadang misalkan ada kandungan glutathione, boleh.
boleh, glutation itu masih aman-aman saja. Oke. Yang pasti kalau masker itu jarang kok ada yang mengandung merkuri, jarang. Oh. Tidak Iya, ada kayaknya. Kalau kebanyakan. tapi kalau krim mungkin gitu ya. Iya, Tapi yang mungkin. kebanyakan kalau misalnya masker itu ya kandungannya vitamin C itu yang dibutuhkan untuk mencerahkan wajah anak remaja. Oke. Itu yang paling utama. Kalau masalah jerawat, kalau menurut saya, pandangan saya selama ini di skincare itu untuk masalah jerawat tidak mudah untuk memilih masker. Bener. Kalau saran saya untuk masalah jerawat, hindari masker dulu sementara selama jerawatnya masih banyak. Oh, Karena gitu, apa? dokter. Kebanyakan masker, meskipun masker akne itu kalau misalkan dipakai misalnya untuk masalah jerawat, Iya. tidak terlalu efektif untuk menghilangkan Jerawatnya. jerawatnya. Oh iya, biasanya Gitu. tuh malah teman-teman itu kok aku jerawatan ya, udahlah aku mau maskeran aja Iya, gitu. gitu. Nah, yang paling penting itu sebenarnya kita hilangkan jerawatnya dulu. Jerawat itu kan penyebabnya karena pori-pori kita ketutup ya, jadi menimbulkan jerawat tadi. Iya. Banyak kok untuk hal yang bisa menimbulkan jerawat itu banyak. Banyak. Tidak hanya karena kalau misalnya remaja kita kan pasti karena pubertas ya. Iya, Ya, pubertas. gitu. Pubertas, apalagi kalau perempuan. Iya. Setiap bulan pasti kedatangan tamu. Iya. Nah, Benar sekali, dokter. menstruasi itu juga mempengaruhi karena untuk masa-masa remaja ini hormon androgen itu yang lebih tinggi. tinggi. Itu yang bisa menyebabkan Jerawat. jadi ya benar. Jadi produksi minyaknya yang berlebih. Otomatis kalau produksi minyak berlebih, kemudian ada tutupan ataupun penutup di pori-pori kita, akhirnya kelenjar keringat ataupun kelenjar minyaknya kan enggak. Nggak bisa keluar ya. Iya, jadi minyaknya enggak bisa keluar, maksudnya gitu. Jadi kalau ketutup lama-lama terjadi jerawat. Nah, kalau yang itu yang biasanya untuk remaja yang sering terjadi. Gitu. Jadi nih, dokter, kalau misal menstruasi ini dilarang maskeran atau dilarang skincarean atau gimana nih, dokter? Nah, itu juga biasanya ini pandangan mitos sebenarnya. Iya, kalau misalkan mitos. pas menstruasi nggak boleh facial, nggak boleh pakai skincare Iya, gitu ya, betul. masker. Nggak, sebenarnya nggak ada masalah. Mau mens mau tidak itu boleh pakai skincare ataupun facial ataupun pakai masker. Oke. Jadi masalahnya cuman di masalah biasanya menstruasi karena jerawat itu aja sih. Iya. Jadi kalau saran saya kayak misalnya jerawatnya masih aktif, misalnya masih merah-merah atau masih menonjol-nonjol, saran saya hentikan dulu atau stop dulu sementara. Nanti kalau jerawatnya sudah mereda, tidak meradang, misalnya tinggal bekasnya aja Iya. atau komedo aja, boleh Itu baru pakai boleh masker pakai lagi ya, gitu. dokter. Jadi ingat, masker pilih yang untuk kandungan sesuai dengan kondisi kulitnya. Iya. Iya, bener dok. Oke, kalau jerawat ya jerawat, kalau misalkan bukan jerawat bisa mencerahkan, cari yang whitening, itu Whitening. aja. Kalau untuk Baik. remaja jangan cari yang kolagen ya, saya pikir belum waktunya. Oh Iya, iya. kan masih muda ya. Iya. Kalau kolagen itu kita butuhkan untuk usia yang di atas 35 atau 40 ke atas. Masih jauh ya, dokter? Iya, waktunya. masih. Soalnya untuk usia remaja sih pastinya tadi androgen banyak, otomatis minyaknya lebih banyak, kulitnya lebih lembab Oh. gitu. Iya, Nggak benar. perlu yang kolagen. Kalau dipaksakan kolagen itu biasanya menimbulkan jerawat. Itu yang biasanya salah sangka. Dok, Oh. wajah saya takut penuaan dini. Akhirnya pakai yang kolagen. Kolagen. Saya sarankan tidak perlu yang ambil kolagen, pilih yang melembabkan kulit. Itu yang paling penting ya. Banyak kan yang untuk krim-krim. Iya, banyak dong. Apalagi yang di serum-serum tuh banyak mengandung kolagen itu. Teman-teman saya kok berani pakai itu. Ya nggak apa-apa kalau misalnya cuma sekedar untuk melembabkan, tapi bukan Iya. yang hanya kandungan kolagen saja, jangan. Kalau misalkan di situ kadang kan pasti produk itu tidak hanya untuk ada kandungan kolagen aja, tapi kan banyak ya. Iya banyak. Nah, kalau misalkan kolagen aja itu saran saya ambil yang ada pencerahannya, yang mungkin mengandung vitamin C tadi, kolagen boleh kayak gitu. Baik. Jadi yang jangan kolagen aja, yang Iya. dibutuhkan nutrisinya gitu. Ya dokter nih, biasanya kan skincare itu identik dengan anak perempuan aja, anak cewek Oke. aja. Ini sebenarnya anak laki-laki boleh nggak sih dok pakai skincare? Oke. Atau boleh, cuman kandungannya beda. Gimana nih dok penjelasannya? Oke. Jadi untuk masalah laki-laki ya, Iya. Iya. laki-laki itu sebenarnya untuk kebutuhan skincare itu semuanya butuh. Oh, Sama sebenarnya untuk masalah remaja maupun usia dewasa gitu. Sebenarnya untuk laki-laki perempuan itu sama. Tinggal kita menyesuaikan dengan kondisi kulitnya.
laki-laki dan perempuan kondisi minyaknya itu biasanya lebih banyak di laki-laki. Laki-laki. Iya. Nah, kayak misalkan perempuan di 50 nih, laki-laki 75 nih kondisi minyaknya. Oh, biasanya seperti itu. Berlebih ya, Dok. Iya, memang karena aktivitas mereka juga lebih banyak ya. Iya, nah, betul. akan tetapi, nah ini laki-laki itu kan biasanya jarang mau memakai Iya. atau rutin Iya. memakai. Nah, itu Iya. yang paling utama, memakai skincare maksudnya itu. Jadi sebenarnya di kebutuhannya sama. Sama. Iya, Oke. yang dibutuhkan kalau misalnya masalah jerawat, ya pastinya untuk jerawat. Kalau laki-laki kayaknya jarang yang ingin memutihkan, jarang kok. Iya, kan? tapi iya gini Dok, Gimana, tapi gimana? teman-teman itu ada yang enggak malu pakai skincare nanti Iya. dikira kayak cewek Cewek, gitu. iya. Iya, padahal kan semua kan butuh Dok, meskipun kayak gitu juga semua butuh skincare. Betul. Iya, Kan, benar. tampil. Jadi kalau untuk laki-laki saya pikir ya butuh yang bersih aja sih, gitu. Kalau masalah jerawat ya kita selesaikan jerawatnya. Biasanya kalau laki-laki datang ke klinik ataupun untuk perawatan biasanya karena masalah jerawat. Jarang yang, "Dok, saya pingin putih." Jarang. Itu perempuan biasanya. Iya, Ya, perempuan kebanyakan kebanyakan. seperti itu. Sedang kita Seperti bahas itu. tadi ya, Dokter. Iya, benar. Oke, Dokter Anissa dan juga Rati, terima kasih Dokter sudah hadir di VOS Radio dan juga menyampaikan banyak informasi nih ya. Pasti banyak manfaatnya nih buat kawan VOS. Oke. Makasih Dokter, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Oke kawan VOS, itu dulu tadi perbincangan seru kita dengan Dokter Anissa dan juga Rati. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.